Halo halo hai Sobat Kemara, balik lagi di podcast Kebun Mangga Bersuara. Tempat diskusi santai tapi bermakna. Nah, pada episode 3 kali ini bersama saya Ahmad Alfa Hashim. Dan saya Febrian Jalti. Nah, di sini kita kedatangan tamu spesial dari tim Adiwiyata Seman 1 Sukatani. Halo kakak dan bapak. Oke. Nah, boleh kenalan dulu nggak sih supaya teman-teman bisa kenal lebih jauh lagi dengan salah satu perwakilan dari tim Adiwiyata Seman 1 Sukatani. Silakan bapak dan kakak. Baik, halo sahabat Kemara. Perkenalkan saya Pak Iip, biasa dipanggil Pak Ipse. Oke, halo Pak Ipse. Hai. Halo, nama saya Ijad Mas'al Allah AR, biasa disebut Ijad. Halo Kak Ijat. Halo juga. Oke, nah kita udah perkenalan nih, ada Pak Iip dan Kak Ijat. Nah, sebelumnya di sini Alfa mau tanya-tanya dulu nih. Gimana nih hari ini kegiatan KBM-nya, lancar kah atau ada halangan? Mungkin Bapak selaku guru. Ya, lumayan sedikit hektik, tapi so far sih so good. Oke, tidak ada kendala lah ya Pak. Alhamdulillah. Aman. Mungkin buat Kak Ijat gimana Kak? Ya, sangat lancar lah, lebih enak, seru. Oke. Oke, kita masuk ke pembahasannya aja kali ya, Feb. Mungkin Iya, boleh kita tuh. Kita membahas apa ya? kita bahas apa ya? Mungkin dari namanya aja Adiwiyata tuh. Mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu. Nah, mungkin sebelumnya Bapak atau Kakak bisa menjelaskan apa sih Adiwiyata itu? Baik, mungkin dari saya selaku penggiat Adiwiyata di SMA Negeri 1 Sukatani ini sudah dimulai dari 2022 tepatnya. Wow. Dan ya alhamdulillah sampai saat ini kita masih tetap berjuang gitu untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman gitu. Yang tentu saja kan menumbuhkan motivasi siswa untuk cinta lingkungan sesuai dengan visi misi sekolah SMA Negeri 1 Sukatani yang mewujudkan manusia yang cinta akan lingkungan. Oke. Oke, jadi ternyata program Adiwiyata SMA Negeri 1 Sukatani udah ada beberapa tahun lalu ya, udah dari 2022 sampai Betul. saat ini masih terus kita berusaha untuk memperbesar lagi Adiwiyata di SMA Negeri 1 Sukatani yang tujuannya untuk tadi mewujudkan Manusia yang cinta cinta lingkungan. lingkungan. Tentu saja selain akhlaknya, selain bertakwa Iya. juga harus cinta cinta lingkungan. lingkungan. Oke, Iya. betul sekali. Nah, oke, karena mungkin teman-teman juga kan udah pada tahu kan. Jadi ya secara garis besar juga Adiwiyata itu menjadi salah satu program yang bertujuannya tadi kan udah disebut oleh Pak Iip untuk meningkatkan kesadarannya, entah itu dari akhlak dan lain sebagainya, serta meningkatkan lingkungan yang bersih dari sampah. Betul. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, nah kira-kira ada nggak sih Pak salah satu kegiatan yang udah terlaksana di dalam kegiatan Adiwiyata? Mungkin program kerja apa yang udah terlaksana atau yang sudah terrealisasikan di sekolah ini? Iya. Ngomong-ngomong program, tentu saja sesuai dengan cita-cita dari Adiwiyata, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman. Tentu saja ya banyak kegiatan-kegiatan hal yang mendukung hal tersebut untuk mewujudkannya. Itu mulai dari tentu saja yang pertama dilakukan adalah memotivasi setiap peserta didik atau siswa-siswanya untuk cinta terhadap lingkungan, mengenal lingkungan bagaimana kondisinya saat ini, mengenal lingkungan sekolahnya seperti apa, kebutuhan-kebutuhan apa saja. Tentu saja untuk menciptakan hal-hal tersebut banyak kegiatan-kegiatan yang kita rintis ya. Betul. Mulai dari kegiatan mengurangi sampah, Betul ya mengurangi sekali. sampah. Bagaimana sih, karena kondisi sampah saat ini kalau Sangat kita lihat ya Sangat banyak. di Indonesia itu kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Iya. Bahkan perharinya saja kalau di Indonesia itu kondisi sampah itu 1,2 juta ton diproduksi. Wah, lumayan Nah, banyak. bagaimana sih kontribusi sebagai kontribusi sebagai guru, sebagai pihak sekolah untuk memotivasi siswanya untuk mengurangi sampah plastik terutama ya yang sudah sangat memprihatinkan tersebut. Makanya di sini kan diproduksi di sekolah itu
diproduksi sampah setiap harinya, ada sampah organik, anorganik. Nah, terutama hal-hal tersebut ya kita galakan, kita motivasi ke siswa-siswa untuk aktif memilah sampah. Makanya kita ada program bank sampah, Betul. kemudian Betul. ada produksi sampah dari anorganik Iya, bekas makanan. yang dari sampah-sampah organik itu kita pilah dan pilih, kemudian kita kreasikan menjadi hal-hal yang berguna. Oke. Kemudian dari sampah organik kita ada 2 produk yang unggulan, Apa tuh Wah. Pak? yaitu ada kemari, Wow. ya, Sama apa lagi tuh, Pak? ada pokari. Wah. Pokari. Ya pokari sama POC maksudnya ya, pokari sama POC gitu. Kemudian ada juga karena kita harus terus menghijaukan lingkungan, selain menanam pohon, juga kita menggalakkan kebun-kebun memanfaatkan Wah. lahan-lahan kosong di sekolah. Oke. Nama kebunnya adalah Kemari. Kemari. Gitu. Kebun. Dan banyak lagi deh yang kita lakukan untuk mewujudkan tentu saja sekolah yang bisa mengelola sampahnya dengan baik gitu. Ya, harapannya dari mengelola sampah di lingkungan sekolah, kita juga bisa berkontribusi terhadap lingkungan untuk mengurangi beban bumi yang sudah semakin menyakitkan ini gitu. Iya. Jadi peran-peran kalian lah, peran-peran murid, peran orang guru, bahkan sampai lingkungan sekitar juga untuk kita terus motivasi gitu untuk supaya turun tuh Oke, sampahnya oke. gitu. Ngomong-ngomong soal program kerja nih, kan tadi Bapak juga kan sudah membahas tuh ada beberapa program kerja yang menjadi salah satu program utama di dalam kegiatan Adiwiyata. Nah, mungkin kita bertanya ke Kak Ijat nih sebagai kader Adiwiyata lebih tepatnya Nah, yang betul karena beliau di lapangan inilah Iya, yang para iya, kader betul. yang kita sebutnya sebagai Adiwiyata Ranger. Betul, kita Betul sekali. Para ranger sendirilah yang di lapangan. Di sini kita ada Rangers Adiwiyata nih teman-teman. Jadi Kak Ijat ini menjadi salah satu pionir penggerak Adiwiyata. Nah, sebelumnya mungkin Alfa mungkin mau tanya nih ke Kak Ijat. Ada nggak sih dari salah satu program kerja yang mungkin menurut Kak Ijat nih menarik nih untuk kita tingkatkan terus, terutama buat program sekolah. Mungkin Kak Ijat bisa menyampaikannya apa aja sih program kerja yang mungkin menarik menurut Kak Ijat di dalam sekolah ini? Banyak sih program yang sangat menarik di Adiwiyata itu, terutama program tanam menanam contohnya. Nanti untuk menghijaukan sekolah Iya. dan apalagi ya, banyak juga kayak kita di Wiata juga sering membersihkan selokan-selokan gitu. Wow. Ya, Drainase drainase. yang banyak Drainase. airnya agar tidak ada tergenangnya air. Oke. Dan ada pula yang lain, kita bisa mengelola sampah yang organik maupun dan anorganik. Dan yang paling seru pekerjaan Adiwiyata itu satu yang saya suka cuma membersihkan air-air yang tergenang dan seperti drainase lah. Waduh. Itu yang saya suka. ternyata Kak Ijat nih seru ngebersihin. Drainase. Drainase. Baru Lebih suka kotor-kotoran Waduh. Wah, dia- daripada saya kayak menanam. Lebih suka kayak gitu kotor-kotoran. Oke. Kader harus siap Iya kotor. kotor Iya, ya. betul. Kadang Harus siap siap kotor. Dari kotor belajar. Nice. Dari Betul kotor sekali. Bersihkan. Apalagi ya? Mungkin Kalau ini nggak sih, tadi kan Bapak tuh sempet bilang kalau misalkan ada pokari ya, ada Iya, pokari pokari. sama kemari. Boleh nggak sih dijelasin atau caranya buat pokari itu gimana gitu? Atau tahapan-tahapannya supaya teman-teman di sini tuh bisa belajar cara buatnya gitu. Apalagi kan siapa tahu di rumah nih ada Sisa dari makanan. siswa-siswi atau penonton yang punya sisa-sisa makanan tapi dia tuh bingung gitu mau gimana ya Iya, caranya betul. gitu. Boleh dijelasin nggak? Boleh Pak Ip atau Kak Pak Ijat, Ijat nih yang mungkin mau jelasin tahapan, gitu proses. tahapannya. Mungkin nanti prosesnya Kak Ijat ya. Iya. Jadi sebagai wadah, kita kan sebagai guru mewadahi Iya, para kader ini untuk berkreasi bagaimana dia memanage sampah yang diproduksi setiap harinya mulai dari kelas sampai ke TPA ya. Oke. Nah, jadi di situ kita menggali dan mewadahi mereka untuk berkreasi. Nah, salah satunya di kita juga tempat mereka berkumpul kita adakan namanya base camp yang Wah. disebut dengan bengkel Ternyata- Adiwiyata. Betul sekali ya. Adiwiyata punya base camp, Betul. teman-teman. Ya, betul. Jadi supaya mereka bisa kumpul, mungkin bisa sharing hal-hal yang positif untuk
mengembangkan ide-ide atau hal-hal yang baik untuk mengelola atau memanage sampah tersebut. Nah, mungkin dari bengkel-bengkel itulah, dari bengkel Adiwiyata itu timbul ide bagaimana mengelola sampah organik, bagaimana mengelola sampah mulai dari kelas sampai tidak ada sampah. Kalau menolkan sampah kan tidak mungkin ya. Betul, enggak Jadi mungkin. ya kita kasih wadah mereka untuk berkreasi di bengkel Adiwiyata. Makanya tercetuslah namanya Pokari, pupuk organik kemang berseri. Oke, keren teman-teman. Kalau kemari kebun kemang mangga berseri. Wah. Gitu. Kebun kemang mangga berseri. Oke. Kebun kemang berseri. Kemari kebun kemang berseri. Oke. Kemangnya karena sekolah kita kan dikelilingi oleh mangga ya, jadi Betul. terkenalnya sebagai kebun mangga. Oke, betul. Sekolah hijau. Sekolah Iya. hijau dari Iya. banyaknya pohon mangga. Oke. Itu yang dari organiknya juga. Selain itu kita karena sebelum mungkin ke ini ya, ke alur-alur bagaimana pembuatannya, saya ingin bercerita juga bahwa sebagai guru di sini, bukan guru ya, sebagai yang ini sebagai penggiat kali ya, penggiat Adiwiyata di sini, memotivasi mereka bagaimana mulai dari mereka memproduksi sampah dari kelas, kemudian mereka sadar untuk memilah sampah organik dan anorganik. Kita sudah sediakan tong-tong sampah organik dan anorganik, bahkan di kelas juga kita sediakan bekas makan gitu, karena mereka kita wajibkan untuk selalu membawa tumbler dan juga tempat makan dan juga bekalnya gitu. Mungkin dari sebagian, karena kita sekitar 1.300-an siswa, jadi ada saja pasti sisa makanan yang tidak habis. Betul. Makanya kita juga harus memikirkan hal itu. Nah, salah satunya adalah ada tong untuk menyimpan bekas makanan yang akan kita bawa nantinya dari para kader tiap kelas itu dibawa ke bengkel Adiwiyata. Di sana kita sediakan tong POC, namanya pupuk organik cair gitu. Nanti akan diolah menjadi pupuk yang bermanfaat dan tentunya dimanfaatkan lagi untuk memupuk tanaman-tanaman yang ada di sini. Ada tanaman pohon, ada tanaman yang selain pohon gitu, bahkan ada tanaman sayuran juga di sini dimanfaatkan. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi hal-hal 3R itu reduce, recycle, reuse itu kita harus terus galakan, terus motivasi, terus ingatkan kepada siswa. Ya apa ya, hasilnya mungkin tidak akan dirasakan sekarang, tapi mungkin masa depan kita akan merasakannya. Oke. Nah, tadi Pak Ip juga kan udah menjelaskan kan tujuan dari Pokari sendiri kan untuk mengurangi sisa makanan yang mungkin bisa dihasilkan untuk menjadi pupuk. Salah satunya POC, pupuk organik cair. Nah, ngomong-ngomong soal tahapannya kan kita masih belum tahu nih gimana sih caranya POC itu bisa terjadi. Nah, mungkin Kak Ijat bisa menjelaskan Kak, mungkin tahapan bisa terjadi pupuk itu terjadi dari sisa makanan ataupun sisa-sisa sampah organik yang mungkin kita kumpulkan dan ditaruh di bank sampah atau bengkel sampah. Ya, tahap-tahapannya juga mulai banyak ya, lama juga. Kita juga mengumpulkan sampah-sampah non-organik harus yang banyak agar terjadinya pupuk-pupuk itu yang banyak. Oke. Dan juga tahapannya juga setelah dikumpulkan, kita juga menggunting-gunting pupuk-pupuk tersebut, Sisa sampah. Agar yang kecil-kecil guntingnya. Oke. Setelah digunting ada tambahan pencairan ya Pak ya? Iya, ada tambahan Cairannya, starternya, bakterinya kita agar menggunakan tercepat menjadi pupuk organik itu. Proses berarti biar lebih mencepatnya terjadinya proses itu sampah organik itu menjadi cepat, kita membusuk. bisa menggunakan cairan starter itu. Iya, starter itu. Betul. Jadi mungkin tambahannya Kak Alfa gini ya. Jadi dari sampah yang diproduksi tiap hari di kelas, kemudian nanti didistribusikan ke tong-tong sampah organik, anorganik, bahkan sisa makanan. Kemudian dari situ belum selesai nih. Jadi kita dari 3 hal tersebut kita bawa nanti ke bank sampah. Nah, kita di bengkel Adiwiyata juga ada namanya bank sampah. Kalau yang lain mungkin nabungnya di bank nabung uang, kita nabung sampah. Siapa yang mengelolanya tentunya pada Rangers ini. Gitu. Ya, salah satunya tadi Pokari. Pokari itu karena kita dikelilingi oleh pohon mangga, tanaman-tanaman yang memproduksi daun.
daun-daun setiap hari tentu saja kalau dibuang kan sayang ya, Betul, sisa Pak. makanan dari kantin juga kita kumpulkan, kita cacah seperti yang dijelaskan oleh Kak Iza tadi bahwa si daun-daun tersebut kenapa sih harus digunting-gunting? Ya sambil ngobrol di bengkel Iya, Adiwiyata, proses betul banget, pembusukannya juga akan lebih Iya. cepat gitu. Jadinya ya digunting-gunting, dicacah-cacah supaya lebih kecil dan lebih proses pembusukannya juga lebih cepat gitu. Oke. Jadi nanti di bengkel Adiwiyata mungkin kapan-kapan boleh jalan-jalan Iya, kita kita keliling lihat. di Boleh sana. nanti boleh Gitu. berkunjung. Iya. Di sini itu ada bank sampah, di bank Iya. sampah itu sudah tentu saja sudah termanage sampah organik, anorganik, ada kertasnya yang tentu saja nantinya akan kita olah. Bagaimana kalau sisanya? Sisanya juga tentu saja kita tidak bisa mengolah semuanya, tentu saja kita akan distribusikan ke dijual lah Oke. gitu. Dijual juga ke penampung atau sampah-sampah yang plastik basahnya kita buang juga bekerja sama dengan DLH, Dinas Lingkungan Dinas Hidup Lingkungan. Kabupaten Bekasi gitu. Itu Ya. yang pokarinya ya. Ngomong-ngomong soal bank sampah nih, kira-kira sekolah kita punya nggak sih Pak batas penampungan sampah sampai yang dimana mungkin bank sampah kita tuh nggak bisa menampung? Mungkin ya ada nggak sih perkiraan jumlah berapa banyak yang bisa ditampung oleh bank sampah di sekolah kita? Ya tentu saja pasti ada batasan karena di sekolah kita juga kan membuat bank sampahnya juga tidak sebesar TPA gitu ya. Jadi tentu saja untuk setiap minggunya kita alurnya memang dari kelas, kemudian bank sampah sampai ke pengepul, sampai ke DLH, Dinas Lingkungan Hidup, kita ada yang ngambil rutin tiap ini. Jadi circle-nya terus berjalan seperti itu, tidak dibiarkan ngendep gitu ya, betul. berbulan-bulan bahkan. Jadinya supaya si bank sampah juga tidak sampai penuh gitu. Khusus untuk sampah organik memang semampunya kita olah semuanya sih. Oke. Karena kan prosesnya juga nggak terlalu lama ya, satu bulan juga. Wow. Kalau kelembabannya sangat bagus itu cepat juga gitu. cepat. Ya maksimalnya 3 bulan itu sudah diproduksi dan bisa kita manfaatkan untuk kemari atau bahkan kedepannya kita akan ini Produksi. untuk jual Oke. gitu. Bisnis buat bisnis Iya, kita. benar. Iya, sebagai karena kan di sekolah itu tidak hanya melulu soal akademik, tetapi Iya, pasti. kita harus tumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneurnya juga. Betul. Jadi ternyata dari bank sampah ini tuh bisa menghasilkan uang ya. Bahkan jadi kalau misalkan ada bank sampah ini yang awalnya sampah-sampah yang nggak pernah kita terpikirkan bakal kepakai lagi bisa kepakai lagi. Terus emang pemilihan sampah itu ternyata sangat bermanfaat. Jadi buat teman-teman semua yang di rumah sampahnya masih dicampur-campurin nih, ayo dipisah ya Bapak. Iya, Ada betul. ada Iya. organik terus anorganik ya sama yang biasanya kalau yang kaleng-kaleng gitu bisa juga ya itu Bisa. dipisah-pisah supaya bisa dimanfaatkan lagi sama teman-teman semua biar nggak cuma jadi sampah aja tapi bisa menghasilkan sebuah karya atau sebuah bisa Manfaat. dijual lagi dimanfaatkan lagi gitu Iya, ya. Mungkin bisa aja salah satunya kayak sisa-sisa botol bisa diubah menjadi pot, ekobrik. Iya, dan betul. sebagainya. Di kita juga sampah-sampah yang diproduksi yang plastik itu khususnya di dalam kelas itu kita manfaatkan sebagian sebagai isi ekobrik. Wah. Gitu. Bahkan kita produksi juga bata dari plastik. Wow. Bata dari plastik. Bata Iya. dari plastik. Iya, bata dari plastik gitu. Keren. Ngomong-ngomong soal ekobrik, nah mungkin kita juga tahu ya Feb ya, kayaknya Iya. sekolah kita nih punya taman zona literasi. Jadi kalau misalkan masuk ke sekolah kita itu langsung nanti disambut zona literasi Iya. gitu yang warna-warni. Nah, itu salah Iya, satu itu salah satu keunggulan kita Iya. sih. Keunggulan di Spot anak-anak untuk berfoto, Iya, untuk jangan membaca di taman-taman tersebut dengan menggunakan dari bahan-bahan yang diproduksi kita sendiri dari sampah-sampah yang kalian produksi tiap hari kita kreasikan, kita reuse menjadi ekobrik. Oke, tuh. Dan rencananya ke depannya kita akan bikin I Love Kemang. Wow. Kita I Love juga Kemang. sudah Iya, menarik banget. berapa ratus gitu ekobriknya Sudah masih terkumpul. ya sudah terkumpul Iya. ya. Jadi ya kita lihatlah nanti. Oke, kayaknya sekolah kita bakal menjadi sekolah yang
menarik gitu. Di depan udah disambut dengan taman zona literasi, terus juga nanti bakal ditambah apa katanya Pak? I love love Kemang. yang I love dimana Kemang. untuk meningkatkan kecintaan kita sama Iya. sekolah kita, Seman Satu Sukatani. Ya, jadi kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal Bank Sampah, kayaknya mungkin buat kedepannya kita bakal berkunjung nggak sih Iya, ke aduh, bengkel boleh nggak sih Adiwiyata? kita ini ikut Iya nongkrong wajib bareng. kita Iya. ngobrol-ngobrolnya di sana Iya, ya, di sana. karena di sana sudah nyaman sih Iya. untuk ngobrol-ngobrol, untuk nyantai-nyantai. Bahkan kalau anak muda mah ngopi ya. Iya, di Iya, sana. ngopi ya. Mungkin Kak Ijat nih nanti Iya. Kalau kita sudah ngopi. tersedia makanan bisa. Bah. Sudah enak sekali, nyaman. Jadi sampah yang kalian produksi itu akan berbeda kalau di tangan-tangan para ranger. Ya, betul Itu akan sekali. berubah semuanya. Sampah Bisa yang- diolah. Yang dianggap Bisa diolah. jorok, jijik itu kita akan rubah semuanya. Jadi hal-hal yang positif bahkan bisa jadikan cuan. buat bisnis Iya. guys. Alpa juga kalau nggak salah ngelihat deh, kayaknya sekarang sekolah kita nih punya kebun guys. Iya, ini kebun. Tadi yang udah disebutin sama iya, apa ya? nah, Kemari. Kemari. Kemari Kebun Kemang Berseri. Nah, Iya. mungkin Alpa mau tanya deh sedikit ke Kak Ijat. Kak Ijat kan sebagai kader nih Adiwiyata. Nah, kira-kira dari kebun ini nih ada nggak sih sebuah bentuk hasil yang dihasilkan dari kebun? Mungkin tanaman apa aja yang mungkin ditanam ada di dalam kebun itu? Mungkin Kak Ijat bisa menjelaskannya sedikit ke teman-teman di sini. Banyak yang ditanam di taman tuh ya, yang ditanam di situ berbagai jenis buah-buahan dan sayur-sayuran juga. Oke. Dan proses pembuatannya juga lumayan cukup, nggak terlalu lama sih. Dan apalagi ya? Kebanyakan sih produksinya sayur-sayuran Karena ya. kan produknya Sayur. sayur-sayuran nggak, buah-buahan tuh jarang. Oke. Ada, cuma nggak terlalu Iya. banyak. Kira-kira- Kebanyakan sayur-sayuran. Kira-kira pohon sayurannya tuh apa aja? Mungkin Pak Iya, bisa atau Bapak disebutin. atau Kak Ijat menjelaskan ada apa aja sih yang Langsung pohon aja sayuran yang gitu. ditanam di kebun Kemang Apa sekarang. ya? Kemarin sempet kita menanam sayuran Apa tuh? Kembang kol. kembang kol kayaknya. Oh, kembang kol ada. Kebangkol udah mau produksi gitu. Oh, kembang kol. Iya. Terus Mulai apa lagi ya? gitu ya. Iya, kebangkol, ada kangkung, Wah, kangkung. ayam, terong. Wow, Ya, bervariasi. pokoknya Cabai juga ada. hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Makanya kan prinsipnya dari kita oleh kita untuk kita. Ya, berarti Gitu. Nanti mungkin bisa dimasak-masak, dimakan-makan Aduh, oleh kita. kayaknya bisa Jadi, nih kita ya. ya tanaman-tanamannya juga yang tidak membutuhkan Betul. perawatan yang Ini ya. yang ribet gitu Iya. ya. Jadi kita menggunakan tanaman yang organik, jadi Betul. nggak pakai pestisida. Kayaknya modal kita nggak terlalu banyak deh. Mungkin kan tadi Pak Iip juga kan udah jelasin kan. Kita juga udah ngelola atau ngolah pupuk organik gitu kan. Jadi dari kebun Kemari ini yang udah kita punya, kayaknya kira-kira bisa nggak sih Pak dari pupuk yang kita hasilkan tuh kita taburin ke pohon kebun kita? Ya memang seperti itu. Jadi alurnya hal-hal yang sudah dilakukan, salah satunya adalah Pokari tersebut, pupuk organik Kemang Berseri itu kita manfaatkan, gitu. Kita manfaatkan selain untuk di tanaman bunga, juga untuk di kebun Kemari ini, gitu, Oke. sebagai pupuk dasar ya, gitu. Jadi ya tetap dimanfaatkan dan sudah berjalan, gitu. Mungkin ngomong-ngomong tentang udah nih kan tadi Pak Iip udah ngejelasin tentang Iya. programnya, terus juga Adiwiyata. Nah, ada nggak sih mungkin Kak Ijat mau nambahin buat teman-teman atau siswa-siswi di luaran sana yang ingin banget nih menjadi kader, mungkin prosesnya seperti apa? Mungkin kan Kak Ijat kan udah menjadi salah satu pionir nih di Adiwiyata Rangers. Nah, mungkin Kak Ijat bisa nggak sih mengajak teman-teman semua buat mengikuti kegiatan? Karena kan banyak yang mungkin Alpa dengar mungkin ya Feb, Adiwiyata kegiatannya ngapain aja sih? Iya. Adiwiyata tuh tugasnya ngapain aja untuk sekolah dan lain sebagainya. Mungkin Kak Ijat bisa ngejelasin secara garis besar Adiwiyata tuh perannya ngapain terutama buat para kader. Ya, terutama untuk para kader ya. Terutama para kader itu di Adiwiyata banyak juga peran-perannya. Seperti saya juga untuk kelas 12 saya juga bisa mengkoordinir kelas 10 dan kelas 11 agar terjalannya kegiatan di tim Adiwiyata. Dan tim Adiwiyata ini bukan hanya untuk mengikuti perlombaan, tapi hanya sekedar untuk menjaga lingkungan aman, nyaman, dan bersih. Oke. Dan kita juga bisa mengikuti Adiwiyata ini di keluarga atau di rumah masing-masing, bukan hanya di sekitar sekolah.
Dan kegiatannya cukup banyak sih, dan yang sangat sangat perhatian juga, lebih seru dan teman-temannya juga lebih asik. Gitu aja. Jadi ya buat adik-adik juga ya yang punya motivasi Ikutin terus, guys. Iya. seperti Ijat gitu, ingin berkontribusi terhadap lingkungan, ingin memelihara lingkungan khususnya sekolah tercinta gitu ya, bisa dimulai dari sekarang. Yuk gabung bersama kami. Gabung bersama tim Adiwiyata Rangers. Adiwiyata Rangers. Adiwiyata Kira-kira Rangers. Alpa mau tanya, Adiwiyata punya slogan gak sih Pak? Ya, Atau jargon slogannya yang nih, bisa aduh. menciri khaskan Adiwiyata Rangers? Ya, tentu saja ada sebagai penyemangat itu. Kenapa disebut Rangers? Karena Apa tuh? saya Filosofinya, terinspirasi pahlawan-pahlawan ini waktu kecil. Apa tuh, Pak? Power Jadi, Ranger. dia kan membasmi kejahatan Iya. atau gitu. Nah, kita membasmi rasa malas untuk mengelola sampah. Iya, Oke. betul sekali. Jadi namanya Aditer. Jadi kita ada punya slogannya. slogan. Kalau misalnya Adiwiyata Adiwiyata Rangers, maka ada ininya, kita berubah bersatu hijaukan bumi. Oke. Coba. Coba Pak boleh dicontohkan Pak biar kita juga bisa Kayak ngikutin Pak, nih ya. gimana nih gerakannya nih ya. Boleh kalau misalnya ada kita seperti ini, Oke, Adiwiyata Rangers Adiwiyata Rangers berubah berubah bersatu bersatu hijaukan bumi. Oke, berubah bersatu hijaukan bumi. Oke Pak, kita coba ya Pak, Kak Ijat. Oke. Ayo dipimpin oleh Ijat. Adiwiyata Rangers Ayo. gimana Kak Oke. Ijat? Berubah satu gimana? Iya. Berubah bersatu hijaukan Hijaukan bumi. bumi. Berubah Rangers. Adiwiyata Adiwiyata Rangers. Nah, jadinya kita jadi Maaf, terdistract. Ayo Adiwiyata Adiwiyata Rangers Adiwiyata Rangers. bersatu berubah hijaukan bumi. Oke. Nah, ternyata Adiwiyata tuh nggak cuma sekedar bersih-bersih, kita juga Betul. banyak lah pokoknya lah. Mungkin teman-teman juga sekarang bisa tahu nih, ternyata Adiwiyata nggak cuma sekedar menghijaukan lingkungan, mungkin bisa aja meningkatkan kesadarannya, betul nggak Kak Beb? Terutama buat meningkatkan motivasi kita, cara gimana kita mengelola sampah yang menjadi salah satunya pupuk gitu kan. Pokoknya banyak lah, bervarian apa juga nggak bisa disebutin satu Iya, persatu. banyak Pokoknya banget tadi juga kan Kak Ijat udah tanya nih, udah menjawab nih pertanyaan dari Alfa. Fungsi dari kader Adiwiyata itu apa? Nah, ternyata fungsinya banyak gitu kan. Iya, Gak banyak. cuma sekedar menjadi penggerak atau penghijauan di sekolah aja, ternyata bervariasi, entah itu dari kebersihan lingkungan, meningkatkan kesadaran siswa-siswi juga Iya. akan tentang penggunaan sampah Plastik. plastik dan lain sebagainya. Pokoknya mungkin ya nggak jauh beda mungkin ya Feb. Maka dari itu kan kita juga kan udah terbiasa nih dengan membawa tempat Tumbler. makan minum Iya. menggunakan tumbler. Jadi ya buat kedepannya ya kita nggak lagi tuh memakai sampah sekali pakai lagi Iya, gitu. betul. Ya dari pembicaraan itu tadi juga sisi lain dari manfaat jadi kader Adiwiyata itu apa? Jadi kan di kader Adiwiyata itu kita selalu berkumpul, Iya, menambah betul. kebersamaan, bersinergi, berbagi ide gitu. Kalau ada misalnya ada hal-hal lain di akademik atau pembelajaran juga bisa saling bantu gitu. Oke. Jadi nggak melulu kader Adiwiyata itu hanya untuk tentang lingkungan, jadi ada hal-hal sosialnya lain gitu, ada hal positif yang bisa diambil gitu demi kebersamaan. Untuk meningkatkan kebersamaan Iya, juga ya. intinya Harus join nih Harus warga join Kemang nih, ya. mungkin warga Kemang yang masih belum tahu Harus join, tentang harus join. apa itu Adiwiyata. Iya. Pokoknya Adiwiyata tuh sama halnya kayak Asik. kegiatan-kegiatan lain lah, ada kadernya, ada penggeraknya. Mungkin salah satunya contohnya Kak Ijat nih sebagai pionir kader Adiwiyata. Betul sekali. Tidak. Aduh, Wah, udah gak kerasa ya. gak kerasa nih Iya. kita di penghujung acara, terutama ya di podcast episode 3 kali ini di Kemara. Dan ya mungkin kita akhiri sebelumnya. Jangan lupa kita ucapkan terima kasih Iya, juga terima buat kasih juga, Kak buat Kak Ijat dan Iya, Pak Iim sama-sama. sudah Sama-sama. memberikan waktunya bisa Berikan mengikuti banyak iya dan menambahkan ilmu juga untuk mengikuti di acara podcast kali ini. Oke, Ya, mungkin pesan-pesannya. Iya, ya, boleh. mungkin Bapak atau Kak Ijat mau ngasih Ya, pesan pesan dan kesan kesan ya. buat warga sebelum kita akhiri nih. Ya, saya berpesan buat adik-adik semua yang cinta akan lingkungan. Yuk kita mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari diri kita. Karena kalau bukan saat ini, bukan oleh kita, mau kapan lagi dan mau diapakan ini dunia yang sudah sangat memprihatinkan ini.
ayo bergabung bersama kader Adiwiyata gitu. Oke, Itu join pesan. guys, join. guys. Oke. Ke Adiwiyata Rangers. Udah keren banget tuh namanya Adiwiyata Rangers, masa iya kalian nggak join? Sayang guys. Oke, sebelum kita lanjut ke penghujung acara dan buat teman-teman yang sudah menonton episode 3 kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian agar informasi berikut-berikutnya akan lebih seru. Dan kami akhiri selaku saya Ahmad Alfasim sebagai podcaster dan teman saya Feby. Saya akhiri. Terima kasih. Terima kasih dan dadah semua Dadah. guys. Sampai Dadah, jumpa dadah. di episode selanjutnya. Bye bye.